Untuk itu, kakak undang semua bangkit berdiri untuk masuk di dalam ibadah. Kita masuk dalam khotbah dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Masih berdiri, kita menyanyikan lagu Halo, Hello, Ola. Oke, semangat. Adik-adik, sekarang kakak mau bertanya pada adik-adik. Apa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan? Ya, bagus. Kita dapat mempersembahkan materi atau uang yang kita miliki buat Tuhan. Selain itu, kita juga bisa mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup buat Tuhan, di mana kita bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita bisa berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh maupun mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang lebih penting adalah memberlakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik setelah memberikan persembahan buat Tuhan? Ya, tentunya kita akan bahagia dan senang karena kita bisa memberikan persembahan dengan tulus dan ikhlas buat Tuhan. Sekarang kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan adik-adik, kita tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar dapat memberikan persembahan sesuai dengan apa yang kami miliki, dengan sukacita dan rela hati. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam petunjuk hidup baru. Mari kita membuka dan membaca kitab Kolose pasal 3 ayat 17. Kolose pasal 3 ayat 17 berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8. Oke, kalau sudah dapat, kita akan baca. Kakak Agus akan baca kalimat yang keluar dan adik-adik akan baca kalimat yang agak ke dalam. Kita mulai. Mazmur 54 ayat 8, firman Tuhan berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan.
Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkannya, kita berdoa. Tapi kita nyanyi dulu 5 jari kanan. Kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati kakak pembimbing yang akan menyampaikan firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Musa mengumpulkan seluruh bangsa Israel, lalu menyampaikan perintah Tuhan bahwa ada 6 hari untuk bekerja, tetapi hari yang ke-7 adalah dikhususkan bagi Tuhan. Musa menyampaikan perintah Tuhan kepada seluruh bangsa Israel, membawa persembahan kepadanya untuk membuat kemah suci. Semua pengrajin yang ahli di antara orang Israel harus datang membuat kemah suci dan perlengkapannya seperti yang diperintahkannya. Orang Israel tergerak hatinya membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk melengkapi kemah suci dan semua yang diperlukan untuk ibadat dan bahan untuk pakaian imam. Mereka membawa segala macam perhiasan emas, kain dan kulit, perak, perunggu, kayu akasia, benang, permata delima, dan permata-permata lain untuk ditatah pada efod dan tutup dada, rempah-rempah, dan minyak untuk lampu, minyak upacara dan dupa yang harum. Semua orang Israel dengan sukarela membawa persembahan mereka kepada Tuhan untuk pekerjaan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian Musa berkata kepada orang Israel bahwa Tuhan telah memilih Bezaleel serta semua pengrajin yang mendapat kecakapan dan keahlian darinya, dan tahu cara melakukan segala yang diperlukan untuk membuat kemah suci. Mereka harus membuat persis seperti yang sudah diperintahkan Tuhan. Musa memanggil Bezaleel, Aholiab, dan semua orang yang mendapat keahlian dari Tuhan dan yang rela membantu, lalu menyuruh mereka mulai membangun kemah suci. Musa memberi mereka segala yang disumbangkan orang Israel untuk pekerjaan membangun kemah suci. Tetapi bangsa Israel masih terus saja membawa persembahan kepada Musa tiap-tiap pagi. Para pengrajin yang sedang melakukan pekerjaan itu melaporkan kepada Musa bahwa bahan yang disumbangkan orang-orang itu sudah lebih dari yang diperlukan untuk pekerjaan yang ditugaskan oleh Tuhan. Musa mengumumkan bahwa sudah cukuplah sumbangan untuk kemah suci, jadi orang-orang tidak membawa apa-apa lagi. Bahan-bahan yang sudah mereka sumbangkan lebih dari cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan itu. Kemudian semua ahli di antara para pengrajin itu membuat kemah suci dan perlengkapan lainnya. Bezaleel membuat tabut perjanjian, roti meja sajian, kandil, mezbah pembakaran ukupan, minyak urapan, dan ukupan dari wangi-wangian. Bezaleel membuat mezbah korban bakaran, bejana pembasuhan, pelataran. Semua biaya untuk mendirikan kemah suci bersumber dari persembahan yang diberikan oleh orang Israel. Bezaleel dan teman-temannya membuat pakaian imam. Pekerjaan melengkapi kemah suci diterima baik oleh Musa. Musa mendirikan kemah suci. Kemuliaan Tuhan memenuhi
kemah suci. Nah, adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 35 hingga pasal yang ke-40. Akan tetapi, kakak akan membacakan pasal yang ke-36, ayat 2 dan ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Lalu Musa memanggil Besaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan pasal yang kedua terambil dari Kitab Keluaran pasal 40 ayat 16 dan ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama, tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Amin. Kita sudah mendengarkan cerita Tuhan. Untuk itu sekarang kita masuk di dalam doa Bapa kami. Kakak minta semuanya untuk doa secara bersama-sama. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita lewat persembahan. Namun sebelum itu kita dengarkan nas persembahan yang terdapat di dalam Keluaran pasal 35 ayat 29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantara Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Adik-adik, sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi Bawa Persembahan. Janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baik, yang kedua ya. Sudah
kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu, pemeliharaanmu yang tiada pernah putus di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita Tuhan yang mengajarkan kami bahwa kami harus memberikan persembahan dengan tulus, tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah, tidak bersedih hati, tetapi kami memberikan dengan penuh sukacita. Dan juga kami tidak boleh berbohong. Apapun yang diberikan oleh orang tua, itulah yang akan kami persembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga buat orang tua kami di dalam pekerjaan mereka setiap hari. Berkati kedua orang tua kami Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan agar mereka boleh bekerja dengan baik untuk menghasilkan rezeki untuk kami pakai dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, pada saat ini kami masih tidak dapat bersekutu bersama-sama beribadah dengan teman-teman, dengan kakak pembimbing oleh karena pandemi virus COVID-19. Kami hanya bisa beribadah dari rumah. Kami hanya bisa juga belajar dari rumah. Tolong Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang berkuasa untuk segala-galanya. Angkatlah virus ini Tuhan dari muka bumi, sehingga kami semua boleh beraktivitas dengan baik seperti sedia kala. Teristimewa Tuhan, kami boleh berkumpul, bergembira di gereja bersama dengan teman-teman, dengan kakak pembimbing untuk bersekolah minggu. Tuhan, Engkau memberkati para medis yang selalu setia mendampingi para pasien. Berkati mereka Tuhan, lindungi, jaga mereka. Pun para pasien juga Tuhan yang dalam kelemahan tubuh oleh karena berbagai macam penyakit. Tolong Tuhan, Engkau angkat penyakitnya, karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter, hadir sebagai dokter yang tidak kelihatan bagi mereka. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, agar persembahan ini Tuhan boleh dipergunakan dengan baik untuk penyebarluasan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa syafaat kami yang kami bawa Tuhan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita sampai di penghujung ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, kita angkat satu kidung pujian lagi kepada Tuhan yang berjudul Jangan Lelah. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau.
Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, selesailah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom adik-adik.